Sebuah kabar tersebar mengenai penelitian eksperimen anjing untuk Perang Dunia Kedua. Semua ini dilakukan secara rahasia, dan semua eksperimen itu diberi nama Project Silent. Tepatnya di lokasi rapat Dewan Pemerintah, Wakil Direktur Keamanan bernama Cha Jung-won melaporkan sebuah kasus yang cukup unik, di mana ketika pemilu akan berlangsung, adanya laporan mengenai teroris yang meminta tebusan dari sandera rakyat Korea yang ditawan. Jung-won berasumsi jika mereka harus fokus kepada misi pemilu yang akan berlangsung, dan mengenai teroris tersebut bisa dilupakan karena kemungkinan ini hanyalah jebakan semata. Tentu saja hal itu pun memacu perdebatan singkat. Para menteri yang mendengar tidak setuju karena itu bisa merusak reputasi delegasi mereka. Berbeda dari para menteri lain, Jong Hyun-baik, calon presiden tampaknya mengapresiasi keberanian dari Jung-won. Jung-won memiliki seorang putri bernama Cha Kyung-min, dan Jung-won sendiri harus menjual rumah demi membiayai sang putri kuliah. Lalu ketika tengah mengisi bensin, dalam pengantaran sang putri kuliah, Jung-won pun memilih melarikan diri dan tidak membayar bensin ketika yang melayaninya adalah seorang pemeras supir truk derek bernama Jo Park yang ingin mencari keuntungan. Di area bandara, seorang atlet golf kini harus melupakan turnamen yang akan ia gelar karena sang manajer bernama Miran lupa memperpanjang pasportnya. Sampai suatu ketika mereka bertemu dengan dua orang kekasih lansia yang menganggap Yora mirip dengan sepupunya, di mana rupa-rupanya sang nenek tua sedang dalam keadaan tidak baik-baik atau sudah pikun. Tepatnya di pusat kendali CCTV kota, sebuah kabut tebal kini muncul secara tiba-tiba. Pandangan Miran sangat terbatas. Bukan cuma Miran, bahkan Jung-won pun berkendara dengan sangat berhati-hati. Namun seorang seleb malah melakukan aksi kebut-kebutan untuk mencari gift dari para penontonnya. Sampai suatu ketika, mobil yang ia kendarai menyebabkan sebuah kecelakaan beruntun yang cukup fatal karena pengaruh jarak pandang. Sampai puluhan mobil kini dibuat kecelakaan akibat kelalaian dari seleb tersebut. Miran dan Yora kini mulai bingung akan apa yang terjadi. Jo Park yang mendapatkan ancaman dari pemilik pom bensin pun berencana mengejar Jung-won yang kemungkinan tengah terjebak kemacetan karena adanya sebuah kecelakaan yang terdengar di radio. Semua orang kini terlibat dalam kecelakaan, termasuk para pasukan tentara yang membawa seorang dokter, di mana salah satu militer pun tampak terkejut ketika proyek penelitian yang mereka kawal telah lepas, dan tentunya ini akan menyebabkan tragedi besar. Rencana pengantaran sang putri untuk keluar kota pun terhendak. Jung-won harus terjebak di area jembatan, bahkan rekannya Hyun-baek, calon presiden pun terus menanyakan keberadaannya ada di mana karena mereka harus melakukan jumpa pers selanjutnya. Di satu sisi, Jung-won sangat dibutuhkan oleh Hyun-baek, karena ia adalah tim delegasi dari tim Hyun-baek yang akan mencalonkan diri jadi presiden. Namun karena situasinya tidaklah baik, Jung-won kini berusaha membantu dua orang militer dan satu dokter yang terbalik akibat kecelakaan tersebut. Akan tetapi, dua militer bermaksud pergi mengecek keadaan rekannya yang tidak kunjung menjawab panggilan. Maka setelah mengetahui sang rekan dalam keadaan mengenaskan, sang komandan mencoba memblokir semua signal di area jembatan untuk mengatasi adanya kabar mengenai apa yang akan terjadi di area mereka. Para militer termasuk sang dokter yang bersama Jung-won pastinya tahu apa yang mereka bawa. Bahkan Kyung-min yang diam-diam keluar dari mobil malah mendatangi seekor anjing yang tampak aneh. Namun beruntunglah Jung-won datang yang memacu sang anjing melarikan diri. Sampai suatu ketika, para militer memberikan kabar kepada dokter jika para Eko telah kabur. Hal itu membuatnya sangat terkejut. Spontan dokter mencoba meminta panggilan bantuan dari helikopter, tapi tidak dengan Jung-won, di mana ia yang tahu jika para militer telah memblokir signal, mencoba menjelaskan jika ia adalah orang dari Gedung Biru. Dan ia pun harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena ia sangat tidak terkendali, Jung-won malah diborgol. Sementara itu, Jo Park yang rupanya kini tiba di lokasi langsung diarahkan menderek salah satu mobil polisi. Hingga kini dokter mulai menunjukkan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Jadi ia mengarahkan Jung-won untuk diam jika tidak ingin mati, karena ia berencana memasukkan Project Silent dari para anjing-anjing tersebut untuk kembali masuk ke dalam mobil mereka. Namun karena para eksperimen sangatlah banyak, para militer sangatlah kewalahan. E9, anjing alfa yang memimpin eksperimen lain tampaknya tidak bisa dikendalikan oleh sang dokter. Semua semakin mencekam, apalagi ketika helikopter datang dari para pasukan militer yang menandakan masalah ini cukup serius. Seluruh anjing eksperimen pada akhirnya berhasil diamankan, kecuali E9, salah satu eksperimen anjing paling pintar dan kuat, di mana ia berhasil melarikan diri dan mulai membuat sebuah kekacauan besar di area jembatan. Jung-won mulai panik. Dokter apalagi?
Ia mulai terlihat tidak berdaya ketika berasumsi jika para anjing akan tidak terkendali, hingga benar saja apa yang ia takutkan pun mulai terjadi, di mana anjing-anjing tersebut mulai memburu seluruh orang-orang yang ada di jembatan dengan sangat brutal. Tidak ada yang bisa melaporkan kejadian yang mengerikan ini karena signal telah diputus oleh para militer. Lalu yang terjadi semua orang mulai melarikan diri, termasuk dengan Yora dan juga Miran. Situasi mulai mengerikan, semua orang berteriak sakit karena diserang. Bahkan E9 pun berhasil menyerang komandan. Jongwon kini melakukan pelarian dengan membawa sang dokter beserta pria menyebalkan di pom bensin. Namun pelarian mereka sepenuhnya terhenti dan mereka pun kini terjebak karena jalan mereka terhalang oleh lebatnya api yang kini memblokade kepergian mereka. Hyunbaek, calon presiden yang merupakan atasan dari Jongwon, kini mulai mengetahui sesuatu yang terjadi di jembatan termasuk Project Silent, di mana itu adalah sebuah proyek yang dikembangkan dari para anjing untuk melatih otak mereka memburu teroris. Namun karena adanya sebuah kegagalan, proyek tersebut berniat akan dibuang, namun mereka tidak tahu jika akan terjadi masalah seperti ini. Jongwon berhasil menghubungi Hyunbaek melalui talkie dari militer, dan Jongwon sendiri mengajak Hyunbaek untuk memecat semua militer yang terjerat. Namun yang tidak Jongwon tahu, jika semua ini pun rupa-rupanya sudah disetujui oleh orang-orang di Gedung Biru. Ledakan tangki gas beracun kini terjadi. Lalu mereka pun berencana melarikan diri ke bus. Hingga dalam kasus ini Jongwon mengarahkan rekannya untuk bisa membawa bantuan untuk melenyapkan anjing-anjing tersebut. Sampai suatu ketika akibat bangkai heli yang jatuh, jembatan kini mulai rubuh. Sementara E9 tampaknya mulai mengomandokan anjing-anjing lain untuk terus memburu apa yang mereka lihat, karena sekali lagi mereka diciptakan untuk memburu. Dalam fase ini pun, Jongwon mau tidak mau berbohong kepada orang-orang yang masih bertahan mengenai anjing-anjing tersebut dengan mengklaim adanya sebuah virus rabies yang terjadi, ya walau kenyataannya itu adalah sebuah eksperimen dan ia tidak ingin menyebarkan berita mengerikan. Bantuan pun mulai dikerahkan dengan tim cepat tanggap SWAT untuk memberantas Silent Project. Beberapa waktu kemudian, para bantuan pun kini telah datang. SWAT mengarahkan mereka untuk pergi, namun Jongwon sempat khawatir karena ia mau para anjing tersebut dihabisi terlebih dahulu. Namun karena anjing-anjing tersebut tidak tampak, jadi Hyunbaek mengarahkan mereka untuk pergi sekarang bersama penyelamat. Walau sang dokter sudah tahu jika anjing-anjing tersebut bukan menghilang, melainkan bersembunyi. Waktu penyelamatan pun kini dimulai. Namun apa yang mereka pastikan aman, semua tidak berlangsung seperti itu karena alarm-alarm mobil kini mulai menyala dengan asumsi ulah dari para anjing-anjing gila tersebut. Keadaan semakin tidak bisa dikendalikan. Jongwon hanya bisa diam saja tanpa bergerak melihat kepanikan ini. Namun ia dibuat bergegas ketika melihat sang anak dalam ancaman. Pers terus-terusan menunggu kabar lanjutan mengenai apa yang terjadi dari Hyunbaek. Ia sangat depresi apalagi ketika mengetahui jika para tim SWAT yang terlatih tidak ada satupun yang menjawab panggilannya. Karena situasi semakin tidak terkendali, Jongwon dan juga sang anak berusaha bersembunyi di bagasi bus. Namun karena walkie Jongwon hilang, ia berencana untuk mencari terlebih dahulu demi bisa memberi kabar kepada Hyunbaek. Hyungmin tampaknya bersembunyi dengan sang dokter, sementara Jongwon yang berusaha mencari walkie malah bertemu dengan orang-orang yang masih selamat, di mana ia pun langsung merasa bersalah nih, melihat orang-orang yang terluka. Jadi karena tidak ada cara untuk meminta bantuan lagi, Jongwon mulai memikirkan sebuah rencana agar mereka bisa terbebas dari sini. Sementara di bus, dokter mulai menjelaskan pada Kyungmin jika anjing Echo 9 itu adalah kloningan dari semua anjing-anjing yang ada di luar sana. Jadi pada dasarnya Echo 9 itu adalah ibu. Dan ketika ia melihat anak-anaknya tiada apalagi sewaktu di penelitian, Echo 9 mulai memendam amarah besar. Jadi bisa dibilang jika situasi ini semua merupakan pembalasan, balas dendam atas pemburuan anak-anaknya. Mengetahui di lingkungannya dipenuhi oleh bensin-bensin, Jongwon mulai membakar obor dan langsung melaporkan kepada Hyunbaek. Hal itu tentunya membuat Hyunbaek sedikit kecewa. Apalagi ketika ia mengetahui jika orang-orang yang bersama dengan Jongwon tahu mengenai Silence Project. Meski situasi saat ini tidak terkendali, sampai sejauh ini pun Hyunbaek malah terus memikirkan politik. Karena pikirannya ia tidak ingin namanya sebagai calon presiden tercoreng akan insiden ini.
Di sisi lain, para pemantau sangat senang melihat ada sebuah bus yang bergerak. Hyun Baek yang kebingungan terus berpikir jika ia harus bagaimana. Menyelamatkan para penduduk dengan segera atau mempertahankan reputasinya sebagai calon presiden dengan tidak menyelamatkan siapapun di area jembatan sampai jembatan rubuh hingga tidak ada saksi mengenai Project Silence ini. Jong-won terus berbicara kepada pusat kendali, namun tidak ada respon sama sekali. Semua orang sangat histeris. Sampai di satu sisi, Kyung-min mengarahkan sang ayah untuk fokus ketika sang ayah berencana menumbalkan sang dokter agar menjadi pemancing Project Silence. Namun di sini Kyung-min yang memiliki ide mengasumsikan untuk mereka melakukan sebuah jebakan saja. Hingga di tengah situasi hening, salah satu dari mereka kini harus tewas. Semua orang sangat terluka, apalagi Byung-hak sebagai suami dari Hye-sim benar-benar terpukul akan kepergian sang istri tersebut. Namun semua harus dibuat diam ketika Project Silent mulai memasuki bus untuk kemudian mengunci mereka agar mereka bisa melarikan diri. Dan dalam sesi ini, Byung-hak memilih tinggal mengorbankan diri agar yang lain bisa selamat. Baru saja merasa bersalah akan kematian dari Byung-hak, Jong-won lagi-lagi harus dibuat terdiam ketika rupa-rupanya para bantuan di ujung putusnya jembatan tidak tampak sama sekali. Hingga dalam situasi ini, Jong-won mulai dibuat terkejut dengan pernyataan dari sang dokter jika Hyun Baek adalah orang yang menyetujui Project Silence saat ia menjabat Menteri Pertahanan. Hal itulah yang membuatnya memiliki kursi di area calon presiden. Jong-won mulai kecewa akan berita ini. Ia lalu berbicara pada Hyun Baek mengenai kemungkinan yang terjadi jika Hyun Baek mementingkan reputasinya di bidang politik. Ia sangat ikhlas tewas bersama yang lainnya dengan tenggelamnya jembatan demi menutup proyek yang sudah ia buat. Namun jika Hyun Baek menyaksikan ini, menurut Jong-won kemungkinan ia tidak akan sanggup. Kehidupan mereka diambang waktu. Jika penyelamat tidak kunjung datang, ada dua kemungkinan yang bisa membuat mereka tewas. Di antaranya tewas bersama dengan gas beracun atau tewas bersama dengan runtuhnya jembatan. Nah, karena mereka ingin terus setidaknya bertahan, sang dokter mengarahkan mereka semua untuk mencari laptopnya yang hilang karena bagaimanapun, Project Silent memasang sebuah chip di otak anjing yang bisa mengendalikan anjing tersebut. Dalam misi terakhir yang akan dilakukan, Jong-won mulai memberanikan diri menjadi umpan di dalam kurungan untuk mengalihkan fokus para Project Silence, karena mereka berencana membawa kunci di dalam bus. Semua orang mulai berperan dari sini. Ada yang ditugaskan memecahkan kaca bus, mengambil kunci di dalam bus, ataupun memancing para anjing. Dalam situasi mencekam di ujung harapan, Jong-won kini mulai berusaha mendapatkan bantuan dari Jo Park. Mengetahui jembatan akan rubuh dan tidak akan bisa diselamatkan, Jong-won mulai menitipkan sebuah pesan mengharukan kepada Kyung-min. Namun hal tidak terduga kini terjadi, di mana dengan beraninya Kyung-min datang untuk bisa membantu sang ayah. Hingga setelah terlepas dari segala kepanikan, Jong-won mulai mengajar Hyun Baek dan ia mulai bersaksi jika Hyun Baek bersalah karena telah mementingkan segala politik dengan membuat Project Silent dan tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah ia buat. Di mana akibat kejadian dari Project Silent menyebabkan 100 orang tewas dan Hyun Baek sebagai calon presiden mendapatkan reputasi buruk beserta penahanan. Namun rupa-rupanya, semua belum berakhir karena Eko 9 masih bisa terselamatkan beserta satu anaknya. Hingga film pun kini selesai.